Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 1 orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7291 sampai bab 7300. Dalam perjalanan pulang, Marissa mengemudi dengan penuh kehati-hatian, menjaga kecepatan agar tetap stabil. Ia tak berani membawa Claire pulang terlalu cepat. Khawatir wanita itu kembali lebih awal sementara Charlie, yang kini berada di East Cliff, belum juga menumpang pesawat. Jika salah satu dari Jacob ataupun Elaine secara ceroboh mengirim pesan kepada Charlie untuk menanyakan sesuatu, maka seluruh rencana bisa berantakan. Maka dari itu, pikir Marissa, selama Claire tetap berada di sisinya dan tidak sempat berhubungan dengan dunia luar hingga Charlie benar-benar lepas landas, segala risiko bisa dieliminasi. Untuk memastikan tak ada celah, mereka bahkan sudah menggunakan jaringan internal untuk mencopot sekaligus memperbaiki modul Wi-Fi di pesawat yang ditumpangi Charlie. Saat ini, banyak penerbangan lintas samudera menawarkan fasilitas internet, baik berbayar maupun gratis. Terutama di kelas 1, hampir selalu tersedia akses Wi-Fi tanpa biaya tambahan. Andai koneksi internet itu tidak dimatikan, bukan tak mungkin Charlie akan menerima pesan dalam perjalanan. Begitu fungsi Wi-Fi dinonaktifkan, semua penumpang akan terputus sepenuhnya dari dunia luar. Tepat 10 menit setelah pesawat meninggalkan landasan, hingga tiba di tujuan. Pukul 17.30, pesawat yang membawa Charlie pun lepas landas tepat waktu. 10 menit kemudian, saat ketinggian mencapai 3.500 meter, seluruh sinyal telepon genggam lenyap. Di waktu bersamaan, jepit rambut di kepala Marissa bergetar halus sebanyak 3 kali. Itu adalah sandi internal yang telah mereka sepakati. 3 getaran berarti Charlie sudah benar-benar berada di udara. Mendapat kepastian itu, Marissa segera menambah kecepatan dan mengantar Claire kembali ke rumahnya di Villa Elite Thompson. Jacob sudah lebih dulu tiba, sedang duduk bersama Elaine di ruang tamu sambil menonton televisi. Begitu melihat Claire masuk seorang diri, keduanya kompak menoleh. Jacob menyambutnya dengan senyum lebar. Heh, Claire, kamu sudah pulang. Bagaimana? Menyenangkan liburanmu di East Cliff? Claire hanya tersenyum tipis. Sangat menyenangkan. Elaine yang sejak tadi memperhatikan langsung celingukan. Tak menemukan bayangan Charlie di belakang putrinya. Dengan heran, ia bertanya, Claire, Charlie tidak kembali bersamamu? Tidak, jawab Claire, agak canggung sambil merapikan rambutnya. Charlie pergi ke Australia. Tuan Rhodes memintanya pergi. Katanya ada teman yang butuh nasihat Feng Shui. Jadi aku pulang sendirian. Mendengar nama Tuan Rhodes, Jacob refleks bertanya. Tuan Rhodes itu, Albert. Ya, Claire mengangguk. Jacob pun tersenyum puas. Ah, Albert dan Charlie memang akrab. Wajar kalau klien sering mengandalkan bantuannya. Bagus sekali. Dalam benaknya, Jacob kembali menaruh harapan. Nasibnya di asosiasi kaligrafi dan lukisan sangat bergantung pada apakah Albert bersedia membantunya. Dulu, ia pernah diturunkan dari jabatan penting karena suatu masalah. Namun, semua orang di dunia kaligrafi tahu aturan tak tertulis. Badai boleh saja menjatuhkan seseorang. Tetapi setelah reda, ia masih bisa naik kembali. Asalkan ada dukungan. Jacob menyadari fondasinya sendiri tidak kuat. Tapi dengan dorongan Albert, ia yakin peluang itu masih terbuka. Claire, melihat sorot mata ayahnya, bisa menebak arah pikirannya. Namun ia tahu, sebentar lagi orang tuanya akan meninggalkan Aurus Hill. Kemungkinan besar tak akan pernah kembali. Segala ambisi di asosiasi hanyalah fata morgana. Ia pun berkata pelan. Ngomong-ngomong, ayah, ibu, belakangan perusahaan tidak terlalu sibuk. Sejak tahun baru Imlek, ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Kebetulan seorang teman merekomendasikan perjalanan pesiar dari kota pulau menuju Tahiti. Katanya fasilitasnya sangat bagus.
Ayo kita berangkat malam ini. Malam ini, Jacob tampak terkejut. Cepat sekali. Elaine justru penasaran. Tahiti, itu kan yang terkenal dengan mutiara hitamnya. Bukan? Claire mengangguk. Benar, Bu. Konon tempatnya bahkan lebih indah daripada Maladewa. Meski tak sepopuler itu. Lalu ia menoleh pada Jacob. Ayah, kapal pesiarnya berangkat besok pagi. Tapi lokasinya jauh. Kalau mau ikut, kita harus berangkat sekarang. Mobil dari perusahaan sudah menunggu di depan. Ayo kemasi barang-barang. Kita segera berangkat. Elaine sempat ragu. Nak, perjalanan sejauh itu pasti mahal, kan? Claire memahami sifat ibunya yang selalu tergiur kesempatan. Maka ia berkata, kabarnya kabin kelas satunya luar biasa mewah. Harga tiketnya lebih dari 200.000 yuan. Termasuk semua makanan dan minuman. Mata Elaine langsung berbinar. Ayo, kita harus pergi. Jacob masih bimbang. Tapi terlalu mendadak. Urusan di asosiasi belum kuselesaikan. Agak kurang pantas rasanya pergi tiba-tiba. Elaine menukas. Apa yang tidak pantas? Asosiasi itu hanya kumpulan orang tua yang tidak ada kerjaan serius. Tuan Bei kan dekat denganmu. Kalau ada apa-apa, minta dia yang urus. Tidak masalah. Jacob bergumam. Kalau begitu, perjalanan pulang perginya pasti sebulan lebih. Apa kita tidak harus memberi tahu Charlie? Claire berbohong dengan tenang. Semua ini diatur oleh teman Charlie. Kesempatan gratis ini sebenarnya berkat Charlie juga. Dia sendiri yang menyuruh kita berlibur, supaya tidak bosan di rumah saat dia sibuk di Australia. Benarkah? Jacob mengangguk. Merasa lega. Kalau begitu aku akan hubungi Tuan Bei agar ia membantu membereskan urusan asosiasi. Elaine, girang bukan main. Langsung berdiri. Aku mau berkemas sekarang. Naik kapal pesiar mewah. Kapan lagi coba? Pesawat sudah sering. Tapi kapal pesiar belum pernah. Jacob pun segera mengeluarkan ponselnya. Menekan nomor Tuan Bei. Begitu tersambung. Ia berkata ramah. Tuan Bei, saya ingin memberi kabar. Menantu saya pergi ke Australia bersama Tuan Rhodes untuk urusan bisnis. Albert, tanya Tuan Bei dari seberang. Betul. Jacob mengiyakan. Tuan Albert sering meminta bantuan menantuku. Dan menantuku tidak enakan menolak. Tuan Bei tertawa kecil. Siapa yang tidak hormat pada Tuan Wade? Ia memang hebat. Jacob sumringah. Merasa bangga. Ya. Dia memang luar biasa. Oh ya. Bukan itu saja. Menantuku khawatir kami bosan. Jadi dia mengatur perjalanan pesiar ke Tahiti. Perjalanan ini mungkin memakan waktu sebulan. Besok pagi kapal sudah berangkat. Mendengar itu, Tuan Bei langsung menangkap maksudnya. Ia tahu, jika Jacob ingin izin sebulan penuh, ia tidak boleh menghalangi. Kalau sampai menyinggung Jacob lagi, jalan kariernya di asosiasi bisa benar-benar tertutup. Maka ia menjawab hangat. Tenang saja, Jacob. Pergilah bersenang-senang. Urusan asosiasi biar aku yang tangani. Jacob bernapas lega. Terima kasih, Tuan Bei. Ah, Jacob. Jangan terlalu formal. Anggap saja keluarga sendiri. Jika perlu apapun, katakan saja. Balas Tuan Bei. Jacob merasa dihargai dan tersenyum puas. Baiklah. Nanti sepulangnya aku bawakan hadiah. 20 menit berselang. Jacob dan Elaine sudah selesai berkemas. Claire, yang berdiam di kamar, menangis lama di balik selimut. Setelah air matanya reda, ia menulis sepucuk surat untuk Charlie. Meletakkannya di meja samping tempat tidur. Ia lalu mengemasi pakaian secukupnya. Mencuci wajah dengan air dingin. Dan melangkah keluar kamar. Di ruang tamu, Jacob dan Elaine sedang sibuk mencari panduan wisata Tahiti di ponsel. Begitu Claire muncul, Elaine berseru riang. Putriku sayang. Akhirnya, ayo. Tahiti menanti. Marissa, yang sejak tadi menunggu di halaman, segera menyongsong mereka, membantu Elaine membawa koper. Dengan sopan ia berkata, Paman, Bibi, silakan masuk dulu. Biarkan saya urus barang-barangnya. Lalu ia menoleh pada Claire. Nona Wilson, silakan duduk di kursi depan. Paman dan Bibi bisa duduk di baris kedua. Claire mengangguk. Ayah, Ibu, duduklah di belakang. Baiklah. Jawab keduanya serempak. Kursi di baris kedua mobil mewah itu memang yang paling nyaman.
Bisa direbahkan sesuai kebutuhan. Jacob dan Elaine pun dengan riang menyesuaikan posisi kursi mereka, siap menempuh perjalanan panjang. Claire memandang mereka dengan perasaan getir. Ia tahu sebentar lagi orang tuanya akan terlelap karena gas anestesi. Hatinya diliputi kecemasan. Marissa menangkap kegundahannya. Tersenyum menenangkan. Jangan khawatir, Nona Wilson. Semuanya aman. Biarkan Paman dan Bibi beristirahat. Claire menghela napas, lalu ikut membantu memasukkan koper sebelum duduk di kursi penumpang. Tak lama, mobil bisnis itu meluncur keluar dari Villa Elite Thompson. Jacob dan Elaine di kursi belakang masih larut dalam bayangan indah perjalanan pesiar ke Tahiti, sama sekali tak menyadari sesuatu yang ganjil. Begitu mobil melewati gerbang villa, beberapa kendaraan lain yang sudah siaga segera mengikuti dari belakang, menjaga jarak ratusan meter. Semua mobil itu adalah pasukan bawahan Ashley, mengawal keluarga kecil ini menuju pelabuhan. Konvoi mobil pun melaju menembus gelap malam, memasuki jalan raya. Di tengah perjalanan, Marissa tersenyum melalui kaca spion. Paman, Bibi, kalian tidak bosan di dalam mobil? Bagaimana kalau saya nyalakan TV dan memutar video promosi Tahiti? Oke, sahut Elaine antusias. Kami memang ingin tahu lebih banyak. Marissa pun menekan tombol. Sekat antara kabin pengemudi dan penumpang terangkat. Berganti layar televisi lebar. Gambar-gambar indah Tahiti segera muncul di layar TV. Begitu memikat hingga Jacob dan Elaine tak berkedip. Namun bersamaan dengan itu, dari ventilasi AC mengalir gas bening. Tak berwarna, tak berbau. Jacob dan Elaine yang terpukau perlahan merasakan kantuk berat. Kelopak mata mereka kian sulit terbuka, hingga akhirnya terpejam dalam tidur lelap yang tak bisa mereka lawan. Setelah Jacob dan Elaine terlelap dalam kondisi koma ringan, Marissa membuka jendela belakang lalu menyalakan AC. Begitu udara di dalam mobil terasa segar kembali, ia menurunkan layar televisi dari balik partisi. Claire menoleh, memandang kedua orang tuanya yang tertidur dengan damai. Dada mereka terangkat dan turun perlahan mengikuti irama napas yang tenang. Rasa lega pun mengalir dalam dirinya. Marissa menatap Claire, tersenyum tipis, dan berkata dengan nada tenang, "Jangan khawatir, Nona Wilson. Mereka berdua dalam keadaan aman." "Baik," jawab Claire pelan, sambil mengangguk tipis. Lalu dia teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, saat Charlie tiba di Australia, dia pasti akan segera mencariku. Kalau aku tidak bisa menghubunginya, dia akan gelisah. Bisakah kamu meninggalkan pesan untuknya?" Marissa menatapnya dengan penuh pengertian. "Setelah Anda naik kapal, kami akan mengurus semuanya. Tuan Muda pasti khawatir. Tapi bagaimanapun, perpisahan tidak pernah lepas dari rasa sakit. Itu bukan sesuatu yang bisa saya hapus. Saya hanya bisa membiarkan Tuan Muda menghadapi luka itu sendiri, sampai perlahan-lahan ia terbiasa." Ia menambahkan dengan nada serius, "Nona Wilson, meski perpisahan akan menyayat hati, pada akhirnya semua ini demi kepentingan besar. Ini untuk balas dendam Tuan Muda, sekaligus untuk keselamatan Anda dan keluarga." "Saya mengerti," jawab Claire dengan senyum getir. Ia menunduk, bergulat dengan perasaannya sendiri. Dalam hati ia berbisik lirih, "Aku tidak boleh lagi menjadi beban bagi Charlie. Dia sudah menanggung begitu banyak. Aku bukan hanya tak berguna baginya, malah semakin menyeret langkahnya. Semoga setelah aku pergi, dia bisa bernapas lebih lega, lalu berkonsentrasi penuh pada apa yang harus dia lakukan." Konvoi kendaraan melaju di jalan tol dengan kecepatan penuh. Perjalanan dari Aurus Hill menuju kota Pulau Kilu berlangsung tanpa hambatan. Tanpa disadari Claire, deretan mobil serupa dengan yang ia tumpangi bermunculan di jalan raya. Semuanya berwarna sama, model sama, bahkan masih baru tanpa plat nomor resmi. Marissa, tanpa berkata banyak, merobek plat nomor sementara dari kaca depan mobil. Mobil-mobil lain pun melakukan hal serupa. Kaca jendela belakang mereka dibuat sepenuhnya buram. Sedangkan kaca depan, meski tampak bening, sudah dimodifikasi secara khusus. Kamera pengawas di sepanjang jalan hanya mampu menangkap bayangan samar putih, bahkan dengan cahaya lampu kilat sekalipun. Mustahil ada gambaran yang jelas tentang siapa yang berada di dalamnya. Tak lama kemudian,
Mobil-mobil identik itu mulai saling mendahului, berpindah, dan berbaur. Puluhan mobil tampak seperti kepingan mahjong yang terus digeser di atas papan. Formasi mereka berganti-ganti hingga tak seorang pun bisa mengenali mana yang asli. Setelahnya, kendaraan-kendaraan itu berpencar di simpang berbeda. Sebagian berbelok ke arah lain. Sebagian lagi keluar dari jalan tol. Dari perkenalan, tampak seperti percikan kembang api yang menyebar ke segala arah. Semua ini adalah taktik untuk menetapkan pandangan Charlie. Dengan begitu banyak mobil kembar yang bercampur, hampir mustahil baginya menebak kendaraan mana yang membawa Claire. Jika Charlie nekat mencari, satu-satunya jalan adalah mengikuti jejak setiap mobil, satu persatu, hingga tak tersisa. Namun, setiap jejak hanyalah teka-teki baru tanpa kepastian. Bahkan bila diberi waktu setahun atau 2 tahun, ia mungkin tetap tidak bisa memastikan di mana Claire berada. Sekalipun ia berhasil menebak bahwa tujuan mereka adalah kota Pulau Kilu. Lalu apa? Setelah itu, Claire akan memasuki lautan luas, berpindah dari satu kapal ke kapal lain. Begitu hilang jejak di laut, pencarian akan menjadi mimpi buruk. Ashley lah otak di balik semuanya. Ia sadar betul, kekuatan Charlie kini luar biasa. Dengan kecerdasan bantuan buatan yang dimilikinya, ditambah detektif ulung seperti Duncan, membuat Claire lenyap tanpa bekas nyaris mustahil. Oleh karena itu, Ashley memilih cara lain. Bukannya menghapus jejak, justru menebar jejak ke segala penjuru. Metode ini ibarat mimpi buruk bagi penyelidik. Jika hanya ada satu tersangka, fokus penuh akan membawa mereka pada kebenaran. Tapi bila ada 100 tersangka, itu berarti 100 pintu misteri yang harus dibuka satu persatu. Hanya kelelahan yang akan menunggu di titik. Pukul 3 dini hari, mobil Claire tiba di pelabuhan kota pulau. Sebuah kapal barang raksasa telah menunggu, penuh kontainer, siap berlayar ke Selandia Baru. Begitu memasuki perairan internasional, kapal itu akan bertemu dengan kapal kargo lain yang berangkat dari Shanghai menuju Argentina. Disitulah Claire dan keluarganya akan dipindahkan. Dari sana, mereka melanjutkan pelayaran ke arah tenggara. Beberapa ratus juta laut menjelang Tahiti. Sebuah kapal pesiar mewah milik Taipan Silicon Valley telah mengadakan pesta. Kapal itu akan membawa mereka menuju Kepulauan Windward di Polinesia, Prancis. Tahiti sendiri bukanlah tujuan akhir. Ashley telah menyiapkan sebuah pulau kecil yang tersembunyi di kepulauan tersebut, pulau pribadi, tak terdaftar, dan sepenuhnya tertutup bagi publik. Mobil yang membawa Claire langsung masuk ke dalam sebuah kontainer kosong. Pintu ditutup rapat. Lalu kontainer diangkat dengan derek dan diletakkan di dek, bukan di tumpukan kontainer lainnya. Begitu kontainer dibuka, Marissa menyalakan mesin mobil dan keluar perlahan. Seorang staf menyapa dengan hormat. "Selamat datang, Nyonya Wade." Claire sempat tertegun. Ia belum terbiasa begitu. Apalagi dengan sebutan itu. Seorang wanita parubaya menghampirinya, berkata dengan penuh kelembutan kapal, "Nyonya, akan segera berangkat. Anda pasti lelah. Mari saya antar ke kabin untuk beristirahat." Dengan rasa gelisah, Claire bertanya, "Bagaimana dengan orang tuaku?" Wanita itu tersenyum tenang. "Mereka akan kami bawa ke ruang observasi, ditemani dokter sepanjang waktu. Mereka mungkin baru sadar besok sore. Saat itu tiba, kami akan memberi tahu Anda." 4 staf medis datang mendorong 2 tumpukan sampah. Wanita itu kembali menatap Claire. "Apakah ada pertanyaan lain, Nyonya Wade?" Claire menggeleng pelan. "Tidak ada. Terima kasih sudah merawat mereka." "Jangan khawatir," jawab wanita itu ramah. "Nanti Anda bisa menemui mereka kapan saja setelah istirahat." Claire mengangguk. Marissa membantu membawa barang-barang masuk ke kabin. Kapal kargo ini ternyata sudah dimodifikasi. Beberapa kamar diubah suite menjadi setara dengan hotel bintang 5. Ada pula ruang medis, ruang santai, ruang makan, bahkan bioskop mini. Semua kebutuhan sudah disiapkan dengan standar tertinggi. Kokinya adalah chef Michelin, dan bahan makanan yang digunakan berasal dari kualitas terbaik dunia. Pemandu itu menjelaskan satu demi satu, sementara Claire hanya bisa terkesima. Ketika akhirnya sampai di dalam ruangan, ia tak kuasa menahan diri untuk berbisik kagum.
Hanya 10 hari di kapal, rasanya tidak perlu bersusah payah sejauh ini. Wanita itu tersenyum penuh hormat. Anda adalah istri tuan muda. Meski hanya 2 jam, kami harus memastikan semuanya sempurna. Hatinya terasa perih. Tapi Claire tetap menjawab dengan sopan. Terima kasih. Wanita itu menunduk. Nyonya, kami hanyalah pelayan. Anda tidak perlu begitu sopan. Setelah itu, dia menyerahkan Claire pada Marissa. Silakan beristirahat. Kapal akan berlayar 10 menit lagi. Claire hanya mengangguk. Ia tak menyadari semua ini lahir dari rencana Ashley. Campuran rasa dosa dan persiapan matang agar kelak, saat kebenaran terungkap, Charlie bisa menerima dengan lebih tenang. 10 menit kemudian, peluit panjang terdengar. Kapal barang perlahan meninggalkan dermaga, berlayar ke Laut Kuning. Claire berdiri di balik jendela, mengamati pelabuhan yang semakin menjauh. Air mata kembali mengalir, membasahi wajahnya yang pucat. Pagi-pagi sekali waktu Australia, Charlie, Albert, dan Isaac mendarat di Bandara Melbourne. Waktu Melbourne 2 jam lebih cepat dari Tiongkok, dan hari masih gelap di Tiongkok. Charlie tidak mengirim pesan kepada Claire, karena khawatir Claire akan terganggu. Isaac telah mengatur agar staf di Hotel Shangri-La setempat mengirimkan sebuah SUV Cadillac. Setelah mereka bertiga mengambil mobil, Isaac, yang memiliki SIM internasional, mengambil alih kemudi, dan Charlie memerintahkannya untuk langsung menyetir ke rumah sakit tempat Stephen dirawat. Dalam perjalanan, Charlie bertanya kepada Isaac, "Tuan Muda Cameron, apakah Anda yakin kepala pelayan Thompson masih di rumah sakit itu?" Isaac, yang berhati-hati, menjawab dengan serius, "Tuan Muda, orang-orang yang saya atur menjawab bahwa mereka sudah masuk 3 jam yang lalu dan memastikan kepala pelayan Thompson masih di sana." "Baiklah." Charlie mengangguk sambil mendesah. "Setelah kita bertemu Tuan Thompson, aku akan mengobati lukanya. Kita akan langsung membawa kembali ke Shangri-La. Setelah aku menyampaikan tentang semuanya, kita akan mengejar anak-anak nakal itu." Albert mengeluarkan pisau kecil dari sakunya dan berkata sambil menyeringaikan gigi, "Tuan Wade, kalau kita menangkap bajingan-bajingan kecil itu, aku akan mengukir kata, bajingan, di dahi mereka." Charlie bertanya kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan pisau itu? Kamu tidak mungkin membawanya ke dalam pesawat, kan?" Albert terkekeh. "Tidak, aku tidak bisa. Keamanan bandara internasional sangat ketat. Aku tidak mungkin membawanya ke dalam pesawat. Aku baru saja mengeluarkannya di minimarket saat membeli rokok." Setelah mengatakan ini, ia mengeluarkan sebungkus rokok Cungwa ekspor dan menggerutu. "Harus kuakui, rokok di tempat sialan ini sangat mahal. Sekotak Cungwa keras saja harganya hampir 300 yuan. Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu takkan pernah melupakan seni tontonanmu, kemanapun kamu pergi." Saat berbicara, ia teringat sesuatu dan mengingatkan Albert. "Tapi aku harus menyesuaikan sebelumnya. Begitu kamu menemukan seseorang, apapun masalahnya, kamu tidak boleh mengukir kata, bajingan, di dahi." Albert bertanya dengan bingung. "Kenapa, Tuan Wade? Kalau kamu tidak memberi mereka pelajaran yang tak pernah mereka lupakan, itu akan terlalu mudah bagi bajingan-bajingan kecil ini." Charlie berkata dengan serius. "Mengapa? Pertama, anak-anak nakal di sini tidak tahu aksara Mandarin. Kalau mereka keluar dengan tulisanmu terukir di dahi mereka, mungkin tak seorang pun akan mengetahui artinya. Mereka bahkan mungkin mengira itu tato yang keren dan trendy. Kedua, jangan beri media lokal motif tersembunyi. Kalau kita mengukir aksara Mandarin di dahi mereka, media lokal yang tidak bermoral pasti akan memanfaatkannya dan memperbesar-besarnya. Lalu siapa tahu mereka akan mendiskreditkan kita. Orang-orang ini memang selalu seperti ini. Kalau mereka terlibat baku tembak di jalan dengan orang-orang mereka sendiri dan 7 atau 8 orang menembak, mereka pikir itu masalah kecil. Tetapi jika orang asing, terutama orang Asia, menjatuhkan kertas kado di jalan mereka, mereka akan meningkatkan tingkat nasional dan mengancamnya. Sebaiknya kita tetap rendah hati. Kalaupun kita mengukir sesuatu, jangan mengukir aksara Mandarin." Albert berkata sambil tersenyum. "Gampang, ukir saja. Bakayaro, dalam bahasa Jepang atau Shiba, dalam bahasa Korea."
Ishak bercanda sambil berkendara. Albert, bisakah kamu menulis Bakayaro dalam bahasa Jepang atau Shiba dalam bahasa Korea? Albert berkata dengan serius. Tidak, tapi aku bisa belajar. Aku bisa menerapkan apa yang telah kupelajari. Ishak mengacungkan jempol dan memuji. Hebat, kamu masih begitu bersemangat belajar di usiamu. Kamu punya masa depan yang cerah. Charlie terkekeh dan berkata, jangan pernah berpikir untuk melempar lumpur ke Jepang dan Korea Selatan sekarang. Lagi pula, orang-orang ini memusuhi semua orang Asia. Jika orang Asia saling melempar lumpur, itu hanya akan memperparah permusuhan mereka terhadap orang Asia. Kurasa lebih baik mengukirnya dalam bahasa Inggris, karena mereka juga bisa berbahasa Inggris. Albert terkekeh. Kudengar tempat ini adalah tempat Inggris mengasingkan para penjahat lebih dari 200 tahun yang lalu. Benar, kata Charlie santai. Tempat ini memang bukan tempat yang bagus sejak awal. Konon, jumlah kelinci lebih banyak dari manusia, dan laba-laba lebih besar dari kelinci. Lebih dari 70% lahan tidak bisa ditanami tanaman, dan lebih dari setengahnya bahkan tidak bisa ditanami rumput. Namun, cadangan tanaman besinya luar biasa tinggi, dengan kandungan besi melebihi 60% di banyak tempat. Albert mendecakkan bibir dan berkata, pantas saja Inggris mengasingkan penjahat di sini. Jika mereka membangun penjara, mereka bisa menggunakan bahan lokal untuk pembuatan baja dan pagar besi. Charlie tahu ia sedang menyindir. Jadi ia terkekeh dan berkata, meskipun sejarah awal mereka tidak terlalu gemilang, mereka memang punya tambang. Sekarang, orang-orang yang terobsesi dengan orang miskin, bukan pelacur. Siapapun yang punya uang dianggap negara modern, beradab, dan maju. Albert tampak sedikit ragu, menggumamkan sesuatu dalam hati. Banyak negara maju dulunya memiliki kekuatan yang agresif, yang tiba-tiba berubah menjadi masyarakat beradab sialan. Charlie tersenyum dan menenangkan kepala, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia sudah terbiasa dengan keterus-terangan dan kejujuran Albert. Beberapa menit kemudian, Ishak berkendara ke distrik Parkville, Melbourne, lalu ke The Royal Melbourne Hospital. Setelah parkir, Ishak berkata kepada Charlie, Tuan, kepala pelayan Thompson ada di unit ICU yang sedang menunggu keadaan darurat. Apakah sebaiknya kita langsung masuk? Atau haruskah kita meminta orang lain untuk memeriksanya? Charlie berkata, ayo kita pergi. Setelah itu, ia mendorong pintu mobil dan keluar. Charlie beralasan bahwa karena Victoria tidak pernah mengincar keluarga Wade, Stephen sebagai pengurus keluarga pasti bukan target. Dia tidak perlu khawatir tentang keterlibatan perkumpulan penggancuran King dalam masalah ini. Karena ia tidak perlu mempertimbangkan perkumpulan penggancuran King. Pada dasarnya tidak ada yang perlu bertanya. Yang terpenting adalah masuk dan menemui Stephen. Segera mengobati lukanya. Lalu meminta penjelasan mengapa ia pergi tanpa pamit. Maka, mereka bertiga masuk ke rumah sakit dan tiba di unit gawat darurat. Ishak mencari tahu di mana letak unit perawatan intensif dan meminta Charlie dan Albert untuk pergi ke lantai 2. Di pos perawat di lantai 2, seorang perawat yang bertugas menghentikan mereka dan bertanya dalam bahasa Inggris, siapa yang kalian cari? Ishak segera menjawab, kami mencari pria Tionghoa yang terluka, mungkin berusia 60-an, yang berada di unit perawatan intensif. Perawat itu berkata, dia sudah ditarik, sudah dipulangkan, kecuali Albert, yang tidak mengerti bahasa Inggris. Charlie dan Ishak tercengang. Charlie segera melangkah maju dan bertanya, kapan dia dipanggil? Bukankah dia mengalami luka parah? Mengapa kalian memulangkannya? Perawat itu berkata, dia sudah diangkat 3 jam yang lalu. Lukanya memang parah, tetapi dia tidak lagi terancam kematian. Dia suka untuk dipulangkan. Dan kami tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Jadi kami memproses prosedur pemula. Charlie mengerutkan kening dan segera bertanya, apakah Anda tahu siapa yang menjemputnya? Tidak ada, kata perawat itu. Dia pergi dengan kruk. Charlie tercengang. Meskipun Stephen tidak terancam kematian, foto-foto yang ditunjukkan Claire kepadanya saat itu menunjukkan bahwa lukanya serius dan membutuhkan istirahat di tempat tidur setidaknya selama sebulan. Namun, kurang dari 24 jam kemudian, dia ditarik.
Siapa yang coba dihindarinya dengan pergi begitu tergesa-gesa? Apakah dia mencoba menghindari para remaja itu? Atau apakah dia mencoba menghindari musuh? Atau apakah dia mencoba menghindari dirinya sendiri? Charlie terkejut. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah tertipu oleh taktik tipu daya Stephen. Yang lebih tidak ia ketahui adalah bahwa saat itu juga, Stephen, terlatih-tatih, berada di sebuah bandara sipil kecil di luar Melbourne. Dibantu oleh beberapa pria berpakaian hitam saat ia menaiki sebuah Honda Jet kecil. Pesawat itu milik pribadi seorang penambang kecil di Australia Barat. Ia tidak terlalu kaya, sehingga jet pribadi senilai kurang dari 10 juta dolar tidak terlalu menarik perhatian. Di sini, jet pribadi itu hanyalah jet pribadi kelas pemula untuk orang kaya. Karena penerbangan itu berangkat dari bandara swasta, dan rute terdaftarnya adalah dari Melbourne ke Port Hedland, Australia Barat. Bukan penerbangan internasional. Penumpang tidak perlu melalui pemeriksaan atau registrasi apapun. Mereka cukup berkendara ke bandara dan naik pesawat di ujung landasan pacu, bahkan melewati terminal. Pemilik pesawat ini tinggal di Melbourne bersama keluarganya di luar jam kerja dan bepergian ke Australia Barat selama jam kerja. Bisnis utamanya adalah pengangkutan besi yang ditambang ke Port Hedland. Dari sana menghasilkan besi yang diekspor ke klien-kliennya di Tiongkok. Oleh karena itu, ia melakukan perjalanan sekitar seminggu sekali ke Melbourne. Kehadiran Stephen di pesawatnya membuat dunia luar hampir mustahil mendeteksinya. Pesawat itu meluncur dan lepas landas di bawah sinar matahari pagi. Terbang dari tenggara ke barat laut Australia. Secara efektif melintasi rute diagonal di seluruh Australia. Setelah tiba di bandara dekat Port Hedland, Stephen akan naik kapal barang yang membawa besi dan berangkat dari Port Hedland menuju Jepang. Sementara itu, di luar rumah sakit Royal Melbourne, Charlie mengamati jaringan jalan kota yang luas dan mengerutkan kening. Kepala pelayan Thomson memiliki mobilitas terbatas. Dia pasti tidak akan bisa pergi jauh sendirian. Ishak bertanya, "Tuan Muda, haruskah kita mengerahkan staf lokal untuk melacaknya?" Charlie menghela nafas. "Saya khawatir kepala pelayan Thomson sengaja berusaha menghindari saya." Setelah mengatakan ini, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Ishak, "Ayo kita pergi ke kantor polisi dan meminta bantuan mereka." Kabarnya Tuan Thomson baru saja berimigrasi ke Australia. Jadi dia pasti punya semua dokumen dan prosedur hukum yang diperlukan. Mungkin mereka punya informasi lebih lanjut. Ishak mengangguk, tetapi bertanya dengan sedikit khawatir, "Tuan Muda, kredensial apa yang harus kita gunakan untuk meminta bantuan polisi? Jika polisi perlu mengonfirmasi hubungan kami dengan Tuan Thomson terlebih dahulu, kami mungkin akan kesulitan menunjukkan dokumen pendukung apapun." Merasa agak kesal, Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Ayo kita coba peruntungan kita. Jika tuntutan mereka memang berat, aku punya cara untuk membuat mereka mengatakan yang sebenarnya." Sejak mendarat di Melbourne, langkah Charlie sadar tanpa dipercepat oleh berbagai peristiwa yang terjadi. Dalam perjalanan ke sana, ia telah memikirkan berbagai skenario, membayangkan berbagai skenario untuk bertemu Stephen, menyusun beberapa baris dialog, dan secara mental mempersiapkan beberapa kemungkinan respons. Begitu turun dari pesawat, ia dibangun ke rumah sakit tempat Stephen dirawat. Namun, saya tidak pernah menyangka setibanya di rumah sakit, Stephen telah menghilang lagi. Saat itu, pikirannya terfokus untuk mencari keberadaan Stephen. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ini sebenarnya jebakan yang dibuat oleh Stephen sendiri. Mereka bersembunyi di kantor polisi terdekat di Melbourne dan bertemu dengan seorang sersan senior. Menurut penyelidikan Ishak sebelumnya, penyerangan awal terhadap Stephen oleh para remaja terjadi di wilayah hukum kantor polisi ini, dan kasusnya ditangani oleh kantor polisi ini. Karena Stephen telah menghilang di wilayah hukum yang sama, wajar saja jika ia meminta bantuan mereka. Sersan polisi senior yang ditemui ketiga pria itu bernama Triff Davidson. Setelah mengetahui tujuan kunjungan Charlie dan yang lainnya, ia berkata kepada mereka, "Saya tidak memiliki informasi yang jelas tentang Tuan Thomson yang Anda sebutkan." Ia dibawa ke rumah sakit untuk perawatan setelah kejadian tersebut. Karena lukanya yang serius, petugas kami tidak segera menanyainya. Jadi kami tidak mengetahui identitas aslinya.
Mengenai klaim Anda bahwa ia telah meninggalkan rumah sakit, saat ini kami tidak memiliki petugas yang cukup untuk membantu Anda menginstalnya. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, jadi, Anda masih belum mengetahui status hukumnya yang sebenarnya di Australia? Ya, Triff Davidson mengangguk, sambil berkata dengan santai. Identitas pria ini masih sangat diperdebatkan. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, kemungkinan besar ia bukan imigran legal. Ia kemungkinan besar adalah penumpang gelap yang memasuki negara ini secara ilegal, atau imigran ilegal. Charlie merasa agak aneh. Dalam catatan percakapan yang disampaikan Claire kepadanya, informan tersebut mengatakan bahwa Stephen adalah seorang imigran baru. Tetapi sekarang tampaknya informasi ini tidak akurat. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah pengungsi Stephen yang tergesa-gesa dari rumah dengan luka-luka sakit karena tidak adanya status hukumnya di Australia. Dalam pandangan Charlie, cara ia memperoleh informasi itu sepenuhnya tidak disengaja. Sebuah kebetulan di dalam kebetulan. Kepergian Stephen dari rumah sakit yang dipenuhi luka-luka tentu saja bukan untuk menghindarinya. Kemungkinan besar dia bersembunyi dari polisi Australia. Inilah kecemerlangan rangkaian peristiwa ini. Semuanya berawal secara kebetulan. Menciptakan ilusi berada di luar. Berada dalam bayang-bayang. Dan ketika Charlie jatuh ke dalam perangkap inersia dan logika, ia semakin menjauh dari inti permasalahan. Mengetahui bahwa ia tidak akan bisa mendapatkan informasi berguna tentang Stephen dari polisi, Charlie bertanya kepada Sheriff, bagaimana situasi terkini para remaja yang menyerangnya. Triff merentangkan tangannya, mengangkat bahu dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, mereka semua sudah dibebaskan. Dibebaskan. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, orang itu berdetak sangat parah. Padahal baru sehari, mengapa para penyerangnya dibebaskan? Triff tersenyum dan berkata, Anda bilang mereka remaja. Mereka belum tua. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengkritik dan mendidik mereka. Jika para korban membutuhkan pemulihan, mereka dapat menuntut wali mereka melalui pengadilan. Charlie kemudian bertanya, kalau tidak salah, di Australia, usia minimum pertanggungjawaban pidana adalah 10 tahun, kan? Triff mengulurkan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, 10 tahun hanyalah teori. Tanggung jawab pidana hanya dapat ditanggung oleh anak-anak di atas 14 tahun. Lebih lanjut, hukum kami di sini menetapkan bahwa jika jaksa penuntut tidak dapat membuktikan bahwa seorang anak di bawah 14 tahun dengan jelas mengetahui tindakannya salah, maka mereka dianggap tidak bertanggung jawab secara pidana. Ini disebut praduga tidak kompeten secara pidana. Anda bisa mencarinya di buku hukum. Melihat Triff sepertinya memihak satu pihak, Charlie berkata, saya melihat video kejadiannya. Di antara para tersangka yang menyerang seseorang, beberapa di antaranya tingginya setidaknya 1,7 meter. Saya tidak bisa mengatakan mereka semua berusia di atas 14 tahun. Tapi seharusnya setidaknya ada satu yang tingginya 1,7 meter. Kan? Triff mengangkat bahu. Dugaanmu salah. Orang-orang ini memang berusia di bawah 14 tahun. Charlie berkata dengan dingin. Saya perlu memeriksa berkas untuk memastikan usia mereka. Triff bertanya dengan hati-hati. Apa hubunganmu dengan korban? Charlie berkata dengan tenang. Dia keluargaku. Triff Davidson tersenyum dan berkata, tidak, tidak, tidak. Secara hukum, tidak ada yang namanya keluarga. Yang ada hanyalah hubungan khusus. Siapa yang dia bagimu? Ayah, paman, atau kakek? Tanpa menunggu Charlie menjawab, ia melanjutkan sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa orang itu kemungkinan besar tidak memiliki status hukum. Ini berarti, apapun hubungan kalian, sulit untuk memastikan keasliannya. Apalagi mengungkapkan informasi tentang anak di bawah umur. Jadi, kamu harus terlebih dahulu menemukan anggota keluargamu dan meminta dia mencari pengacara untuk mengajukan gugatan sendiri. Jika dia melakukannya, kami akan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, memberikan informasi kontak wali pelaku kepada pengacaranya. Setelah mengatakan ini, ia tersenyum kepada Charlie, mengangkat sebelah alisnya, dan bertanya, ada lagi yang bisa kubantu? Kalau tidak, silakan pergi.
Aku harus kembali bekerja. Charlie merasa sedikit kesal. Dia tahu cerita Triff Davidson mungkin benar. Tetapi sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak berpihak pada korban. Dia merasa bahwa karena polisi tidak memiliki informasi spesifik tentang Stephen, tidak perlu membuang-buang waktu dengan mereka. Dia harus terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang para pelaku. Sedangkan persyaratan hukum yang dibicarakan Triff, tidak ada batasan pada dirinya. Dia tidak di sini untuk mematuhi hukum dan peraturan mereka. Maka, dia tersenyum tipis, menyampaikan sebagian energi spiritualnya ke dalam energi spiritual Triff, dan memerintahkan, cetak informasi untuk pelakuku. Pikiran Triff kini sepenuhnya mematuhi perintah Charlie. Tanpa ragu, dia segera mulai bekerja di komputernya, dan printer di sekitarnya mulai berdengung. Tak lama kemudian, sebuah formulir dicetak. Trevor menyerahkan formulir itu kepada Charlie dan berkata dengan hormat, "Ini informasi ke-6 orang tersebut." Charlie meliriknya, mengerutkan kening, dan bertanya, "Ke-6 orang ini semuanya berusia di atas 12 tahun, 3 di atas 14 tahun, dan 1 sudah berusia 18 tahun. Mengapa mereka belum ditangkap?" Trevor Davidson berkata, "Orang yang diserang kemungkinan besar adalah imigran ilegal. Kami biasanya tidak menyelidiki masalah ini karena orang-orang yang diserang juga tidak mau menyelidikinya. Kemungkinan besar kasus ini akan dibiarkan begitu saja. Kami bisa membebaskan anak-anak ini dan bahkan mendapatkan bantuan dari orang tua mereka." Charlie bertanya dengan dingin, "Bagaimana jika orang-orang yang diserang bukan imigran ilegal? Bagaimana Anda akan menanganinya?" Trevor Davidson berkata, "Jika korbannya adalah kelompok minoritas, meskipun bukan imigran ilegal, kami tetap perlu mempertimbangkan kewarganegaraan mereka. Jika ya, kami akan mencoba membujuk mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Jika mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan hanya memiliki visa pelajar atau visa kerja, kami biasanya menggunakan ancaman halus, memberi tahu mereka bahwa ini dapat digolongkan sebagai penyerangan fisik. Jika demikian, visa mereka berisiko dicabut, dan kebanyakan orang menganggap diri mereka tidak beruntung." Charlie sangat marah. Sebagai aparat penegak hukum di sini, mereka sengaja berprasangka buruk ketika menghadapi kejahatan kekerasan. Tidak heran anak-anak muda ini begitu arogan, dan kejahatan kekerasan terkait merajalela. Dan para remaja itu, yang bahkan belum dewasa, berani dengan sengaja melukai orang lain di siang bolong. Jika mereka tidak diberi pelajaran, dirinya tidak akan bisa menahan amarah. Maka, ia memberi petunjuk psikologis kepada Triff Davidson, dengan berkata, "Ingat, mulai lusa, kamu akan menjadi pembasmi kejahatan yang ditakuti. Menghadapi kejahatan apapun, kamu harus berani, menyerang, dan tidak memihak. Atau aku akan bertarung sampai mati." "Mengerti." Triff langsung mengangguk berat. "Aku mengerti." Charlie mengambil daftar itu dan menoleh ke Isaac dan Albert, sambil berkata, "Baiklah, tidak ada yang berharga di sini. Ayo pergi." Saat keluar, Albert bertanya dengan bingung, "Tuan Wade, mengapa kamu meminta Triff Davidson menjadi pembasmi kejahatan hanya lusa?" Charlie menjawab dengan tenang, "Karena aku akan menjadi pembasmi kejahatan selama 2 hari ke depan." Setelah itu, ia mengeluarkan daftar itu dan berkata dengan dingin, 2 hari ke depan akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah dilupakan oleh bajingan-bajingan kecil ini." Setelah meninggalkan kantor polisi, Isaac bertanya dengan cemas, "Tuan muda, apa yang akan Anda lakukan dengan anak-anak di bawah umur ini?" Albert, yang berdiri di samping, menyela, "Kalau Anda bertanya kepada saya, temukan mereka dulu, pukul mereka sampai setengah mati. Lalu tempelkan tangan dan kaki mereka, dan suruh mereka berbaring di tempat tidur sampai mereka berusia 18 tahun." Charlie memegang tangannya. "Kita semua sudah sangat tua. Akan terpana jika tersiar kabar bahwa kita berkelahi dengan anak di bawah umur. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Albert menyeringaikan gigi dan berkata, "Kita harus memberi pelajaran kepada mereka. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa menerima ini." Charlie mencibir dan berkata, "Tidak perlu memberi mereka pelajaran sendiri. Yang terbaik adalah membuat mereka belajar sendiri."
Setelah itu, Charlie menyerahkan kertas itu kepada Ishak dan berkata, "Hari ini hari Minggu. Jadi kurasa anak-anak ini tidak sekolah. Tapi kulihat rumah mereka semua di jalan yang sama. Jadi mereka mungkin sedang bersama. Ayo kita cari mereka." Tempat tinggal anak-anak di bawah umur ini tidak jauh dari kantor polisi yang berada di dalamnya. Ishak hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk berkendara ke daerah perumahan bernama Jalan Reynolds. Meski berada di dalam batas kota, daerah itu terasa kotor dan kumuh, dipenuhi sampah dan kotoran, bahkan banyak tunawisma. Charlie meminta Ishak berkeliling, tetapi tidak melihat tanda-tanda keberadaan anak di bawah umur itu. Dengan asumsi belum waktunya mereka keluar, Charlie meminta Ishak memarkir mobil di persimpangan jalan dan menunggu. Ishak memarkir mobil dan melihat keluar jendela dengan heran. "Kita masih di kota, tapi rasanya seperti di daerah kumuh," katanya. Charlie menunjuk sebuah rumah kecil di sudut jalan terdekat dan berkata, "Lihat. Di sana tertulis rumah suntik aman." Tempat-tempat seperti itu jelas tidak bagus. Ishak tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendesah. "Terkadang aku harus mendesah melihat otak negara-negara ini. Mereka menciptakan hal-hal seperti ini yang membawa bencana bagi bangsa dan rakyatnya." Albert, yang tidak begitu mengerti bahasa Inggris, bertanya dengan bingung, "Apa itu rumah suntik aman? Apa maksud kalian berdua?" Ishak berkata, "Itu adalah tempat yang dibuat pemerintah mereka untuk para pecandu narkoba menggunakan narkoba ilegal." Astaga, itu masih terjadi. Albert tercengang. Saat dia sedang terkagum-kagum, dia melihat beberapa pemuda, seperti zombie, terhuyung-huyung keluar dari rumah menyuntikkan aman. Sekilas ia tahu bahwa mereka semua adalah pecandu narkoba. Beberapa bahkan tertancap jarum suntik di lengan mereka. Tak hanya perilaku orang-orang ini yang menunjukkan kesamaan manusia normal, tetapi masing-masing dari mereka berkemah dan tidak terawat. Seolah-olah mereka belum mengganti pakaian, mandi, atau memotong rambut selama bertahun-tahun. Dua di antara mereka bahkan tidak memakai sepatu, berjalan tanpa alas kaki. Kaki mereka penuh bisul dan luka. Menatap ke arah pinggir jalan, dekat sabuk hijau dan tempat sampah, beberapa orang lagi berada. Lalat mengerumuni mereka. Namun mereka nyaris tak bergerak, tampak tak peduli. Untungnya, di Melbourne, yang terletak di belahan bumi selatan, saat itu awal musim gugur, dan cuacanya tidak dingin. Jika tidak, serangga berbisa ini mungkin akan mati beku jika tidak diracuni. Albert ngeri dan berseru, "Sial, bukankah seharusnya semua pecandu narkoba itu ditangkap? Mengapa mereka diberi tempat untuk melakukan ini di siang bolong?" Charlie tersenyum dan berkata, "Itulah kebenaran politik mereka. Kita tidak memahaminya, tapi hanya bisa menunjukkan rasa hormat." Saat itu, seorang wanita muda kurus berok pendek mendekati mobil mereka dan mengetuk jendela pengemudi dengan ekspresi cemas dan pedih. Bahkan melalui jendela mobil, orang ketiga di dalam mobil dapat melihat bekas jarum suntik yang tebal di lengan wanita itu. Banyak kulit yang mengalami ulserasi akibat tusukan jarum yang berlebihan. Ishak menurunkan sedikit kaca jendela mobil dan bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Wanita muda itu memohon, "Tuan, tolong beri saya 100 yuan. Dan saya akan melakukan apapun yang Anda minta." Setelah itu, dia melirik ke dalam mobil dan berkata, "Dengan 200 dolar, saya bisa melakukan apa saja untuk kalian bertiga." Wajah Albert memucat ketakutan. Dan dia segera berkata kepada Ishak, "Tuan Cameron, tolong tutup jendelanya. Saya sangat takut dia menularkan AIDS kepada kita." Ishak menggodanya, "Albert, AIDS tidak menular melalui udara." Albert panik. "Ayo, tutup. Saya takut. Saya takut dia punya penyakit lain. Lihat mulut penuh gigi busuk. Dia terlihat seperti zombie. Sangat menakutkan." Ishak tersenyum, menoleh ke arah gadis itu, dan berkata, "Maaf, kami tidak butuh apa-apa. Minta saja ke orang lain." Setelah itu, ia segera menutup jendela mobil. Albert menghela napas lega ketika jendela mobil tertutup rapat, tetapi ia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Sialan orang-orang itu. Mereka selalu menuntut imigrasi. Kenapa mereka pindah ke tempat seperti ini? Jika aku melihat orang-orang seperti mereka setiap hari,
Bagaimana aku bisa hidup nyaman? Ishak tertawa. Albert, meskipun Australia berada di belahan bumi selatan, mereka masih memiliki fondasi masyarakat barat. Struktur sosial mereka sangat terfragmentasi. Daerah kaya memiliki segalanya. Keamanan yang baik, lingkungan yang baik, sekolah yang bagus. Beberapa bahkan memiliki lereng bukit dan tepi laut. Dengan setiap rumah memiliki dermaga atau kapal pesiar. Kepolisian sangat ingin membangun kantor polisi komunitas di daerah-daerah ini. Berpatroli ratusan kali sehari untuk memastikan keselamatan mereka. Namun, daerah miskin justru kondisinya lebih buruk daripada daerah miskin. Dan bahkan pemerintah daerah mereka gemar menindas kaum miskin. Mereka selalu membangun tempat-tempat injeksi aman dan politis di lingkungan tempat tinggal orang miskin atau biasa, yang membantu kondisi hidup mereka. Mereka tidak berani melakukan perubahan apapun di daerah kaya tanpa izin pemiliknya. Jadi, meskipun dapat dipahami bahwa orang Tionghoa kelas atas yang beremigrasi untuk menikmati kemewahan dan dekadensi masyarakat kapitalis, agak sulit untuk memahami mengapa kelas menengah menghabiskan semua uang mereka untuk datang ke sini dan bekerja sebagai pekerja kerah biru, berbaur dengan kelas menengah ke bawah. Albert mengangguk. Orang kaya selalu unggul dimanapun mereka berada. Yang tidak Albert mengerti adalah apa yang dikatakan Tuan Cameron tentang mereka yang menjual kekayaannya dan melarikan diri ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja kasar. Dia punya teman lama yang dulu menjalankan bisnis pintu dan jendela berbahan paduan aluminium di Tiongkok. Ia tidak sekaya orang kaya, tapi lebih kaya daripada orang miskin. Namun, seseorang menipunya untuk berimigrasi bersama seluruh keluarganya. Ia akhirnya bekerja sebagai dekorator untuk seorang mandor Tiongkok di Amerika Serikat selama lebih dari 10 tahun. Charlie tertawa dan berkata, orang-orang itu ditipu oleh perusahaan imigrasi. Kalian harus mengerti bahwa perusahaan imigrasi itu seperti pedagang manusia legal. Seperti pedagang manusia asli. Mereka menjalankan bisnis mengirim orang ke luar negeri. Pertama-tama mereka menggambarkan betapa indahnya dunia luar. Menggoda orang untuk pergi. Kemudian, orang-orang itu membayar mereka dengan sejumlah besar uang untuk membawa mereka ke sana. Mereka tidak akan pernah mendapatkan uang orang kaya. Orang kaya tahu seperti apa kehidupan di luar sana jauh lebih baik daripada para petinggi perusahaan imigrasi. Jadi mereka tidak akan tertipu. Kelompok sasaran mereka adalah mereka yang kurang memahami dunia luar tetapi selalu merasa bahwa bulan di luar lebih bulat daripada di rumah. Orang-orang ini mungkin hanya memiliki beberapa ratus ribu aset, dan perusahaan imigrasi akan mencapai setengahnya. Bagi perusahaan imigrasi, apakah orang-orang ini dapat bertahan hidup di luar negeri bukanlah urusan mereka. Menghasilkan uang adalah yang terpenting. Albert mengangguk sambil berpikir dan berkata, beberapa orang tahu mereka akan menyakiti orang lain. Tetapi mereka akan melakukan apa saja untuk menghasilkan uang. Mereka benar-benar tidak berperasaan. Ishak tidak bisa menahan tawa. Albert, itu bukan gayamu. Aku ingat kamu sering melakukan hal seperti ini di Aurus Hill. Bukankah ada orang bernama Axel Jordan yang ahli dalam manajemen keuangan P2P? Dia menipu orang lanjut usia dengan janji bunga tinggi, lalu mencuci uangnya dan mengubahnya menjadi kerugian investasi. Kau yang mendukungnya, kan? Banyak sekali tabungan orang lanjut usia yang terkuras. Ketika Albert mendengar Ishak menyebutkan hal ini, wajahnya memerah sampai ke leher. Albert segera berkata, Tuan Cameron, Anda tidak mengerti masalah. Dulu tidak seperti itu. Si brengsek Axel itu memulai perusahaan P2P-nya sendiri dan mendekati saya untuk berinvestasi. Dia tidak memberi tahu saya bisnis apa itu. Hanya mengatakan dia akan memberi saya saham dan dividen. Dan bahwa dia membutuhkan bantuan saya untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak tahu dia berkecimpung dalam bisnis semacam itu. Dan setelah Tuan Wade mendekati saya tidak ikut campur. Charlie tersenyum dan berkata, setiap orang terkadang membuat kesalahan. Mengakui kesalahan dan memperbaiki adalah hal terbaik. Tuan Cameron, tolong jangan ungkit masa lalunya. Ishak berkata dengan riang. Tuan muda, Anda benar. Saya hanya menggodanya untuk melihat bagaimana reaksinya. Albert menyeka keringat dingin dari dahi dan berkata, terima kasih kepada Tuan Wade karena telah menghentikan saya tepat waktu saat itu. Jika tidak,
Saya pasti akan membuat kesalahan besar. Charlie tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Dia melirik ke sebuah rumah di pinggir jalan tak jauh dari situ. Pintu tiba-tiba terbuka. Dan seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun keluar sambil membawa tongkat pemukul. Charlie melirik foto identitas hitam putih yang tercetak di informasi itu dan berkata, anak itu pelaku utamanya, Bruce Brown. Sambil berbicara, Bruce Brown bersiul kali di pinggir jalan. Dan beberapa anak laki-laki, yang beberapa tahun lebih muda, segera muncul dari rumah-rumah di sekitarnya. Charlie tersenyum dan berkata, oh, bosnya bersiul. Dan semua anteknya langsung keluar. Ishak, ikuti mereka dan lihat apa yang mereka lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.